Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah kerauhan Bapak Rahmat Hadi Nugroho dari Bank Indonesia. Beliau adalah analis senior di Bank Indonesia. Sebelumnya Pak Rahmat, mohon izin untuk memperkenalkan Bapak Ibu dosen dari program studi Agribisnis UNS. Ini yang paling senior di antara kami ini adalah Ibu Dr. Sri Marwanti. Beliau alumni UGM juga, S1, S3-nya dari UGM, dari Sosek UGM. Kemudian Ibu Dr. Minar Ferihani, beliau juga alumni dari UGM. Lalu Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam kemudian Bu, salam kenal Bu. selanjutnya Ibu Wiwi Trahayu. Bu Wiwi Trahayu alumni IPB, UGM dan juga UNS gitu. Alma maternya 3 Pak. Jadi banyak mengikuti kegiatan alumni dari 3 universitas ya Bu. Kalau IPB apa ya Bu namanya ya? Pemahatan aktif, Bu. Oh, benar, aktif. Oke. Selanjutnya Ibu Ketua Lab Ekonomi Pertanian yaitu Ibu Dr. Umi Barokah. Ya, terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu, salam kenal. Lalu kemudian tadi saya melihat ada Pak Dr. Evi Irawan juga di mana ya tadi Pak Evi? Pak Evi? Oke. Selanjutnya tadi juga sudah terlihat tadi Ibu Indah. Jadi kuliah tamu ini diikuti 2 mata kuliah Pak Rahmat, yaitu mata kuliah ekonomi makro dan juga mata kuliah ekonomi digital. Ekonomi makro itu diajarkan di semester 4. Untuk mata kuliah ekonomi digital itu adalah mata kuliah pilihan diajarkan di semester 6 untuk S1. Kemudian di antara mahasiswa ini juga ada mahasiswa S2 agribisnis, ada Mas Kiel, Mbak Anggit, kemudian ada mahasiswa internasional juga dari Bangladesh, Bahaudin, dan rekan-rekan yang lainnya. Ada Mbak Delvira di sini. Mbak Delvira juga mahasiswa Kelas S2. kebijakan Bu. Nggih, mahasiswa kebijakan pertanian nggih, Bu. Ya, Nggih. ada Baik, kebijakan terima moneter kasih. juga di situ Kebijakan topiknya. moneter. Nggih. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Untuk acara yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Umi Barokah untuk memberikan sambutannya. Monggo Bu Umi. Terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dari tim saya dari tim ekonomi digital ini menyelenggarakan kuliah tamu dengan menghadirkan yang terhormat Bapak Rahmat Hadi Nugroho SPMP. Ini nanti mohon Pak Rahmat memberikan perkuliahan, memberikan tambahan terutama hal-hal yang praktis karena Bapak kan analis senior ya di Bank Indonesia sehingga hal-hal yang menyangkut praktis dari pelaksanaan dari kebijakan kemudian pembayaran digital ini akan lebih nyata, lebih real seperti itu. Harapannya dengan menghadirkan Bapak pada kesempatan siang hari ini, adik-adik mahasiswa dan juga kita dari tim dosen akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi dan nanti saling bertukar informasi atau mungkin berikutnya nanti ada jalinan kerjasama yang lebih lanjut. Kira-kira seperti itu Pak Rahmat. Saya kira itu dari saya. Nanti mohon sepenuhnya Pak Rahmat untuk memberikan materi kepada audien. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Umi Barokah. Selanjutnya acara inti yaitu kuliah tamu oleh Bapak Rahmat Hadi Nugroho, SPMP. Tetapi sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan lebih detail mengenai kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Oke, Bapak Rahmat Hadi Nugroho lahir di Yogyakarta pada 8 Maret 1981. Alamat beliau di Bener, Tegalrejo, Yogyakarta. Kemudian pekerjaan saat ini adalah analis senior Bank Indonesia dan sedang tugas belajar di S3 MAP Visipol Universitas Gadjah Mada. MAP itu apa ya, Pak? Kepanjangan. AP-nya administrasi publik ya? Iya, M-nya manajemen atau apa, Pak? ya harusnya IAP ya itu ya, manajemen itu S2 ya. Iya, Oh IAP iya, harus ilmu IAP ya, administrasi ilmu publik. Heeh. ilmu administrasi publik. Kemudian fokus kajian yang beliau geluti itu adalah makroekonomi, kemudian pembiayaan, ekonometrika, pariwisata, tata kelola, administrasi publik dan digitalisasi. Kemudian beliau juga telah mempublikasikan beberapa hasil penelitiannya, banyak sekali. Nanti bisa menjadi contoh dan juga inspirasi kita semua untuk lebih produktif lagi dalam menulis. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rahmat Hadi Nugroho untuk menyampaikan materi kuliah tamu pada siang hari ini. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Ernois, Bu Riris. Ya, saya hormati Ibu semua ya ini ya. Tadi ada bapaknya juga harusnya ya. Ada bapaknya, Ibu dan tapi bapak, ya. Ibu Umi Barokah, Bu Sri Marwanti, Bu Indah, Bu Minar, Bu Wiwit, dan Bapak Ibu. Ada yang ternyata ada yang pasca sarjana juga ya. Kemudian ada juga yang S1. Saya pikir S1 semua. Jadi mohon maaf nanti bagi teman-teman yang S3 atau S2, barangkali materi yang saya sampaikan ini terlalu 101 gitu ya, terlalu pengantar dan sudah sering mendengar, apalagi yang menggeluti makroekonomi, apalagi ini dua mata kuliah ya, mata kuliah ekonomi digital dan satu lagi ekonomi makro tadi ya. Ekonomi makro ya. Ya ini sebenarnya ekonomi makro 101 lah ya. Mudah-mudahan nanti kalau 102-nya boleh lagi kalau mau diundang lagi. Pak, ini sebenarnya kami nggak paham loh Pak. Ekonomi makro 101 itu apa ya Pak? 1 biasanya pengantar itu kan kalau Oh gitu ya Pak. kodenya 101 ya. Nggak Oh tahu kalau di berarti iya. oh Iya, berarti iya. seperti era industri Ini 1.0 gitu ya. sekarang namanya UNS atau Universitas 11 Maret ya. Universitas 11 Iya, Maret, iya, iya. katanya UNS Pak. Oh iya, iya. Iya, iya. Itu sering jadi Ya. joke juga. Iya, jadi ini saya tugas yang berat ini, udah siang, puasa, online lagi ya. Padahal mahasiswanya ada banyak, ini ada 90-an yang ikut. Ya nggak apa lah. Tapi sebelum saya masuk ke materi, ini Bapak Ibu semua, nanti saya lebih interaktif aja. Jadi bukan hanya satu arah, tapi dua arah lah ya. Tapi dua arahnya ya nanti teman-teman yang off cam ini nanti bisa sambil diklik-klik ya. Udah pada paham atau sudah sering menggunakan annotation yang di Zoom kan ya? Mungkin yang sudah familiar. paham annotation Iya. bisa apa tunjuk tangan atau raise hand Oke. gitu. Ada yang sudah paham annotation? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Iya, sudah. Baik. Nah, sebelumnya juga tadi saya sebelum diminta tolong oleh Ibu Riris karena sifatnya minta tolong dan urgent agak mendadak gitu, saya menyanggupi saja. Tapi saya sudah minta izin kepada BI Solo sebagai yang mewilayahi UNS gitu untuk memberikan materi pada siang hari ini.
Nah, saya dengar dari teman-teman UNS itu ada juga yang melamar menjadi beasiswa Bank Indonesia atau Ya, betul Pak. disebutnya Genbi. Mungkin ada dari teman-teman yang menjadi Genbi, bisa raise hand. Genpi. Ada nggak yang teman-teman agrobisnis yang jadi Genbi? Saya nanya udah ada yang diwawancara, lolos nggak? Atau tahun lalu gitu, tahun 2023 jadi Genbi. Rizka mana ya? Sepertinya tadi saya lihat Rizka. Mbak Rizka ya? Iya, Rizka itu magang juga di BI juga, Pak. Oh, oke. Nah, mungkin yang magang atau mungkin yang Genbi, barangkali nanti materi yang saya sampaikan ini juga udah sering dengar ya. Nah, ya, kalau istilah saya ekonomi kebangsaan ya, pengantar kebangsaan 101. Mungkin saya akan share screen. Udah bisa terlihat nggak? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengantar kebangsaan yang mungkin nanti saya sekilas saja untuk mengantarkan tugas dari Bank Indonesia. Nah, ini adalah background yang saya pakai kantor Bank Indonesia di Gedung Pusat atau di Jakarta. Kalau kita masuk ke arah Kebon Sirih, nah masuknya di sini nih. Ini ada 2 air mancur dan teman-teman memang sekarang agak lebih ketat untuk masuk ke Bank Indonesia karena dari beberapa pengalaman ada yang mengaku sebagai pegawai, mengaku ke suaminya gitu ya, tiap hari datang ke Bank Indonesia padahal bukan pegawai. Nah, itu sehingga kita lebih perketat lagi untuk masuk ke Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia ini kan kantornya termasuk yang OPVIT ya. OPVIT itu objek vital. Sehingga kalau masuk ya mungkin Bapak Ibu dulu menukar uang kan di kantor Bank Indonesia ya. Kalau sekarang lebih ke luar kantor Bank Indonesia. Itu ada Brimob yang jaga bahwa senapan laras panjang. Nah, itu jangan takut karena memang tugasnya seperti itu karena di dalamnya ada aset negara yang perlu dilindungi. Asetnya seperti apa? Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, ini outline yang akan saya sampaikan, latar belakang dari Bank Sentral, kemudian ruang lingkup kebijakannya apa saja sih kalau Bank Sentral yang ada di Indonesia atau di subnya Bank Indonesia, baru masuk ke kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak interaktif dulu ke peserta Zoom pada siang hari ini. Mungkin nanti bisa dipakai annotation-nya ya. Nah, ini kalau sekarang ya ini saya ingin survei nih, survei kecil-kecilan. Nanti bisa diklik annotate yang di atas, misalnya saya contohin ya. Contohin. Nanti bisa ditandain aja. Ini ada misalnya merah gitu ya, atau stem. Nah, di situ ada stem ya, ada stem. Nanti yang memilih, nah misalnya ini pilihan saya misalnya. Mata kuliah atau bukan jurusan yang Bapak Ibu atau teman-teman semua sekarang pilih yaitu agrobisnis atau sosek ya Bu ya kalau di UNS ya. Agribisnis. Agribisnis. Nah, agribisnis itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman atau yang seangkatan anak-anak saya ya, yang sekarang sudah di SMA, itu mereka kadang-kadang untuk memilih jurusannya itu ada 3 nih. Yang pertama memang passionnya adalah ilmu yang dia senangi gitu. Jadi agribisnis adalah passion saya. Saya memilih jurusan agribisnis karena memang agribisnis itu adalah saya senang ilmunya. Kemudian yang kedua atau saya memilih agribisnis ini karena berdasarkan wah saya pengen kerja di BI atau saya pengen kerja di mana ya, Diklat Pertanian atau mungkin di Dinas Pertanian gitu.
Nah, itu berdasarkan tempat kerjanya, makanya saya memilih di agribisnis. Nah, beda dengan yang satu tadi, agribisnis adalah passion saya nggak peduli nih, saya mau kerja di mana, tapi saya senang ilmu ini agribisnis. Atau yang ketiga, nah ini pilihan terakhir, nah ini termasuk yang saya nomor 3, itu dulunya nomor 3. Nah ini teman-teman bisa coba ditandai yang mana, 1, 2, atau 3. Saya kasih waktu 2 menit lah, 2 menit untuk ini menandai, silakan mana nanti yang lebih banyak. Ini nggak ketahuan kok nanti siapa yang mengisi. Oh ada ding, Ridho nggak apa-apa ya. Oh Ridho luar biasa. Ayo terus lainnya. Oke, udah 2 orang. Oke, 3, 4, 5. Boleh ini ya, kalau yang belum tahu atau yang tadi ketinggalan di annotation itu ada stem. Nah, pilih aja stem, di situ tandai aja di situ pilihan teman-teman semua. Wah, last choice pemenangnya ya. Ini nggak mempengaruhi apapun ya pilihannya ya, tidak mempengaruhi apapun. Ada door prize-nya nggak Pak yang milih? Nah, ini karena saya online, jadi biasanya kalau Bank Indonesia itu menyelenggarakan sosialisasi seperti ini, kalau offline ada door prize-nya, ada Oh, apa namanya, souvenirnya. Tapi karena online nanti Bu Riris ini yang ngasih. ya. Boleh Pak, Benar. nanti saya jadi kurirnya Pak, saya ambil Pak door prize-nya. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oke, 1. Oke, ya hampir berimbang ya antara yang my passion, my future occupation, atau my last choice ya. Tapi overall teman-teman semua 1, 2, atau 3 semuanya itu kalau teman-teman memiliki eagerness itu akan memiliki bright future yang lebih bagus. Contohnya apa? Yang nomor 1 dan 2 mungkin kayak Bu Riris lah ya. Jadi memang passionnya di agribisnis, terus pengen kerja jadi dosen, jadi beliau memilih agribisnis. Tapi ada juga yang kayak saya ini juga dulu agribisnis adalah pilihan terakhir, tapi ternyata bisa juga kerja di Bank Indonesia gitu. Atau dan itu salah satu contohnya saya yang tetap memilih di agribisnis ya. Tapi ada teman saya baru, kenapa saya membuat slide ini? Karena saya barusan ketemu dengan teman saya yang dulunya juga agribisnis, tapi ternyata agribisnis itu adalah pilihan terakhir dan bukan passionnya dia, akhirnya dia memilih jurusan lain, pindah ke jurusan lain. Dan sekarang beliau jadi apa? Jadi dosen UGM. Nah, jadi sama-sama, 1 bagus, 2 bagus, 3 juga tetap ini, tetap ada ini ya, ada masa depan yang cerah gitu. Tapi sama-sama seperti itu. Oke ya, itu intermezzo aja ya, biar nggak ngantuk ya. Saya yakin ini ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngegame, ada yang macam-macam lah ya. Memang saya juga merasa waktu zaman Zoom itu nggak terlalu efektif ya, karena kita tidak bisa berinteraksi secara emosional gitu ya. Nah ini dari sisi akademisnya ya, sebenarnya bank sentral itu apa sih? Kenapa harus ada bank sentral? Kalau yang sederhana, bank sentral itu adalah bank yang memegang simpanan bank lain. Maksudnya simpanan itu ya nanti ada giro wajib minimum yang harus di-store oleh bank lain. Gunanya untuk apa? Untuk settlement pembayaran antar bank. Jadi nanti ada yang namanya pasar uang antar bank. Misalnya ada bank A, bank B, bank C, bank D saling bertransaksi gitu ya. Nah, underlying-nya apa untuk bertransaksi itu? Ya, underlying-nya adalah simpanan bank tersebut di bank sentral atau di Bank Indonesia. Kemudian ada juga menurut Hawk itu bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan. Nah, ini Bank Indonesia banget gitu.
Karena apa? Karena Bank Indonesia itu adalah bank sentral yang independen. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun ya yang apa politiknya mau pandangannya apa itu tidak mempengaruhi bank sentral. Seperti itu. Walaupun usulan Gubernur Bank Indonesia itu diusulkan kepada presiden dan nanti presiden yang memilih untuk di fit and proper kepada DPR itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Tapi overall Bank Indonesia terutama itu adalah yang bank sentral yang independen. Kemudian yang ketiga, bank sentral adalah bagian dari kebijakan publik dan bukan instrumen dari kepentingan pribadi. Jadi bank sentral itu tidak bisa istilahnya di outsourcingkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa peranan bank sentral ya. Ada bank yang sirkulasi, itu yang menerbitkan dan mengatur legal tender. Legal tender itu semacam surat berharga lah ya. Kemudian kasir pemerintah. Nah, ini sekarang ya misalnya ada utang dari ada bantuan dari luar negeri itu harus melalui bank sentral dulu. Kemudian bankers bank ini lender of the last resort bagi bank komersial. Maksudnya dari lender of the last resort ini benar-benar teman-teman nanti pahami ya. Jadi kalau misalnya suatu bank kesulitan untuk istilahnya likuiditas pada hari itu, dia disarankan oleh bank sentral untuk mencari dulu namanya PUAP, pasar uang antar bank gitu. Nah, nanti kalau sudah mentok, nggak ada lagi perbankan yang bisa, nah baru ke bank sentral. Itu yang dinamakan dengan lender of the last resort. Seperti itu. Kemudian otoritas moneter, ini yang memberi stabilitas moneter melalui pengendalian besar moneter. Moneter itu apa ya istilahnya? Stabilitas dari mata uang dari negara tertentu. Kemudian otoritas sistem keuangan, kemudian juga otoritas sistem pembayaran. Nah, untuk di Indonesia, evolusi dari bank sentral itu atau secara global ya, itu seperti apa? Dulu namanya bank sirkulasi ya. Bank komersial berfungsi sebagai bank sirkulasi. Kemudian rata-rata juga semuanya fungsi lengkap ya. Ada kebijakan moneter, perbankan, sistem pembayaran. Kemudian berkembang menjadi bank sentral yang fungsinya agak terpecah nih. Kadang dia jadi operator juga. Jadi kadang ada bank komersial gitu. Bank Indonesia dulu zaman tahun Pak Soeharto lah ya, zaman presidennya Pak Soeharto itu punya ATM. Lucu kan? Jadi Bank Indonesia punya ATM. Jadi bukan hanya bank komersial aja, tapi Bank Indonesia juga ATM. Itu waktu Bank Indonesia sebagai bank komersial. Jadi dia juga memberikan bantuan gitu ya. Ada yang namanya KLBI, kredit likuiditas Bank Indonesia. Tapi tetap sifatnya bukan ke individu ya, tapi tetap ke sektor-sektor tertentu yang pengen dikembangkan seperti itu. Kemudian yang sekarang rata-rata bank sentral itu mempunyai tujuan tunggal, kemudian ya tetap berpijaknya pada moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tapi nanti ada di slide selanjutnya ada yang masih utuh, ada yang sebagian, dan rata-rata juga independen dari koordinasi pemerintah. Kemudian juga penguatan akuntabilitas dan transparansi. Kalau poin yang terakhir ini kan sering teman-teman kalau mengamati ya setiap bulan pasti ada yang namanya press release dari Bank Indonesia, bagaimana kondisi ekonomi terkini, bagaimana kondisi inflasi terkini, ke depan seperti apa, kebijakan yang diambil seperti apa, seperti itu. Dan pasti teman-teman kalau mengambil data itu Bank Indonesia itu percaya lebih lengkap dibandingkan BPS. Jadi lebih lengkap dari BPS. Nah, teman-teman yang ingin sekarang sudah mulai ancang-ancang, ini semester berapa rata-rata ya?
semester 6 ya? Semester 4, Pak. Semester 4 sama 6. 4 dan 6. Nah, ini berarti 6 kan sudah mulai nyusun proposal untuk skripsi gitu ya. Yang S2 sudah menyusun tesis. Nah, ini bisa memanfaatkan perpustakaan Bank Indonesia atau masuk aja ke websitenya Bank Indonesia. Nanti ada yang namanya link, namanya mirip-mirip sekda. Nah, tapi bukan sekretaris daerah, tapi statistik ekonomi dan keuangan daerah. Nah, itu semuanya lengkap. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kredit, DPK, kemudian juga ekspor impor, suku bunga itu ada di situ. Jadi teman-teman mau membangun model ekonomi atau misalnya mau mengamati dampak kredit sektor tertentu, kredit tertentu ke sektor apa gitu, itu bisa. Ekspornya bagaimana? Nah, nanti bisa diklik yang namanya statistik ekonomi dan keuangan daerah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bank sentral itu sekarang sudah mulai terpecah fungsinya. Jadi otoritas moneter, pengaturan bank, kemudian sistem pembayaran ada yang masih iya, ada yang tidak. Seperti Indonesia ini otoritas moneternya iya, tapi pengaturan bank sudah ke OJK. Sistem pembayaran masih di Bank Indonesia. Sementara Malaysia masih semuanya seperti itu ya. Selandia Baru seperti itu juga. Nah, ini ada yang bahkan di the Fed itu ya, Federal Reserve yang ada di Amerika Serikat, dia fungsi yang penuhnya hanya otoritas moneter. Sementara pengaturan bank dan sistem pembayaran sebagian sudah diserahkan kepada swasta, sudah privatisasi. Perancis juga seperti itu. Bahkan Brunei hanya otoritas moneter. Pengaturan bank dan sistem pembayaran sudah tidak lagi. Ini bank sentral di beberapa negara berbeda-beda ininya ya. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri, kebijakan yang masih full dipegang oleh Bank Indonesia adalah kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran. Kalau kebijakan moneter dan sistem pembayaran ini masih full di Bank Indonesia ya. Sementara untuk yang tadi ada pengaturan perbankan, yang nomor 2 tadi, sekarang namanya adalah kebijakan makro prudensial. Jadi bedanya apa antara kebijakan pengaturan perbankan, pengawasan dan pengaturan perbankan dengan kebijakan makro prudensial? Nah, nanti lengkapnya akan kita singgung di belakang satu persatu ya. Nah, kalau yang pengaturan dan pengawasan perbankan sekarang udah masuk ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kebijakan moneter ini menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi atau yang disebut dengan single objektif, tujuannya tunggal, yaitu bagaimana supaya inflasi itu rendah dan stabil. Nah, itu kebijakan moneter seperti itu. Nanti instrumennya ada beberapa. Kemudian sementara makroprudensial ini lebih kepada resiko sistemiknya, lebih kepada peningkatan fungsi intermediasi kepada sektornya, lebih kepada peningkatan akses sistem keuangannya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana supaya regulasi itu tidak tidak sistemik. Artinya ketika one fail gitu tidak semuanya gagal. Kemudian yang sistem pembayaran, nah ini ada yang disebut dengan sistem pembayaran tunai, ada yang sistem pembayaran non tunai. Nah, mungkin kalau yang ekonomi digital nanti akan sedikit banyak nanti masuk kepada sistem pembayaran yang non tunai. Sistem pembayaran yang tunai ini apa? Seperti persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Misalnya apa? Misalnya kalau nggak salah flip ya, itu namanya flip. Ibu-ibu ini biasanya yang menggunakan flip. Ya. Oh, transfer ini gratis. Kemudian mewajibkan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan penggunaan alat instrumen pembayaran.
Nah, ini saya masuk ke terkait dengan stabilitas rupiah. Nah, stabilitas rupiah ini dibagi menjadi dua ya, yaitu stabilitas rupiah yang di dalam negeri dan stabilitas rupiah yang terkait dengan mata uang negara lain. Nah, kenapa harus menjaga stabilitas rupiah? Nah, teman-teman mungkin sekarang apa sebenarnya yang sedang ramai apa? Harga beras mahal, gitu ya. Harga beras mahal. Yang mahal apa? Barangnya kan. Kalau barangnya mahal, apa yang lebih kecil? Nilai mata uangnya kan. Nah, kalau nilai mata uangnya lebih kecil, dampaknya ke bank sentral apa? Ada yang tahu nggak? Bisa di ini di kolom chat. Ada nggak kolom chatnya? Ada nggak? Nah, Ada, Pak. silakan. Nah, silakan yang eh, apa tahu ya. Karena kalau misalnya nilai uang itu semakin kecil karena harga barangnya semakin mahal, kok dampaknya ke bank sentral kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Boleh di kolom chat, boleh raise hand terus ngomong lebih bagus lagi. Ada yang berani mencoba menjawab. Salah nggak apa-apa. Kan ini belajar ya, belajar nanti eh, apa namanya? Saya Pak, izin menjawab Pak. Oh, oke, silakan Mbak Nabila Salsabil. Ini semester 4 atau 6, Mbak? S2 ya? Semester 2 Pak. Oh, oke. Berarti semester 2 atau semester 4? Semester 2 S2, Pak. Oh, MP kalau di ini juga MP ya nantinya ya. Oke, monggo Mbak Nabila. Oke. Menurut saya itu Bank Indonesia harus mengurus inflasi yang akan datang karena ketidakstabilan mata uang. Oke, ya. Harus mengurus inflasi. Oke, benar. Sudah Pak, itu. Dampak Terima kasih Pak. ya, dampak lebih operasionalnya apa kira-kira? Inflasi, oke, 80% benar. Kenapa sih inflasi itu jadi concernnya Bank Indonesia, Bank Sentral terkait dengan tadi ekonomi moneter atau sistem pembayaran? Izin menjawab Pak. Ya, Mbak Erika, monggo. Menurut saya Bank Indonesia harus mengontrol peredaran uang dalam negeri Pak. Jadi bisa dengan jual surat berharga atau instrumen keuangan lainnya. Oke, ya sudah masuk ke operasional ini. Tinggal dikit lagi. Ada yang lagi nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, monggo Mbak Rizka. Karena tujuan utama dari Bank Indonesia sendiri adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ya. Salah satu indikatornya itu adalah inflasi itu. Nah, ketika peredaran uangnya terlalu banyak, Bank Indonesia tentu harus berusaha untuk mencapai tujuan utamanya kembali itu, Pak, untuk mencapai apa tadi, kestabilan nilai rupiah. Oke, oke. Ada yang mau menambahkan? Izin Pak, saya Pak. Ini Mas atau Mbak ya? Oke, Mbak, mau Pak. ke Mbak Anggi Tias. Oh ya. Jadi tadi kan ketika harga barang naik itu nilai uang kan semakin kecil. Nah, ini kan termasuk fenomena inflasi ya, Pak. Nah, dampaknya terhadap bank sentral itu ya dari bank sentral itu harus menekan suku bunga acuan, Pak. Jadi eh, ketika menurunkan suku bunga acuan itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana hal tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah uang beredar kayak gitu. Eh, Seperti itu, Pak. Nah, terus juga harus menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Oke. Ya, itu aja dulu, Pak. Ini Mbak Anggi S1 apa S2? S2, Pak. Oh, ini kalau jawabannya S1 bisa melamar jadi Gen B nih.
Oh ya. Gambarnya yang Wah, paling 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 komprehensif ya. Kayaknya udah banyak ini, udah belajar banyak tentang bahasa. Jadi Banyak ya, belajar dari Bu Riris. ya yang pertama memang itu ya. Saya balik lagi ke slide ya. Share screen. Ya, benar. Jadi yang pertama adalah memang Bank Indonesia dalam kebijakan moneter itu harus menyesuaikan yang namanya BI rate atau sekarang namanya BI reverse reserve Bank Indonesia apa jenenge itu dipanjang banget BI rate atau BI suku bunga acuan bagi perbankan gitu ya. Atau sekarang jadi acuan untuk overnight pasang uang antar bank seperti itu. Itu yang pertama tadi yang dijawab oleh Mbak Anggita. Terus yang kedua tadi inflasi ya. Terus untuk yang moneter ya. Nah, kalau yang untuk apa namanya? Sistem pembayaran artinya nilai mata uang yang turun berarti kan bank sentral harus mencetak lebih banyak ini kan, lebih banyak uang kan ya, baik uang kartal maupun uang giral gitu. Kebayang nggak waktu negara mana itu ya, Zimbabwe, yang untuk membeli satu butir telur itu harus apa, uangnya itu satu gerobak gitu. Nah itu kan ongkos untuk mencetak uang itu juga menjadi beban bagi bank sentral gitu ya. Nah, itu yang terhadap operasional di barang dan jasa di dalam negeri. Sementara untuk mata uang negara lain, satu lagi sorry, yaitu kepastian usaha. Jadi inflasi itu pasti dalam perencanaan ke depan, misalnya yang sering jadi bendahara nih, sering jadi bendahara, untuk menentukan berapa sih apa namanya anggaran untuk tahun depan. Kalau misalnya inflasi atau barangnya tidak dapat ditentukan atau dijaga, saya menganggarkan berapa untuk tahun depan. Itu kepastian berusaha juga ada di situ. Sementara untuk mata uang negara lain, yang ada dua hal ini. Yang pertama adalah climate investment climate. Jadi semakin tinggi inflasi dari suatu negara menunjukkan iklim investasi di negara tersebut yang tidak menarik gitu. Karena kalau dari beberapa paper nanti teman-teman bisa mencari, untuk investasi sekarang itu untuk di Indonesia lebih kepada market seeking. Jadi mencari keuntungan. Artinya kalau saya menanamkan modal di Indonesia, kalau misalnya inflasi tinggi akan lebih banyak kepakan inflasi kan ya. Investasinya jadi tidak menguntungkan gitu. Terus yang kedua adalah terkait dengan trade ya. Artinya semakin mata uang kita lebih rendah dibandingkan negara lain, ya kan? Artinya kita semakin apa namanya? Trade off lah, semakin rendah ya ini ya mata uangnya dibandingkan negara lain. Artinya nilai ekspor kita juga semakin value-nya lebih rendah dibandingkan negara lain. Seperti itu. Jadi kenapa stabilitas rupiah ini penting untuk dijaga dan salah satu tugas itu dibebankan kepada bank sentral. Kemudian ya ini secara lebih ininya ya, secara lebih detail terkait dengan tugas-tugas tadi, yaitu tugasnya adalah mengelola suku bunga tadi yang disebutkan oleh Mbak Anggita tadi, mengelola suku bunga, BI reserve repo rate ya. Kemudian yang kedua adalah mengelola nilai tukar, kemudian mengelola likuiditas, mengelola lalu lintas devisa. Jadi ekspor impor itu untuk pencatatannya selain dikelola oleh Bea Cukai juga dikelola oleh Bank Indonesia. Nah, ini mengelola cadangan devisa negara. Jadi Bank Indonesia itu salah satu lembaga negara yang tidak membebani APBN. Kenapa? Karena sekarang untuk anggaran
operasional maupun kebijakan dari Bank Indonesia itu adalah didapatkan dari mengelola cadangan devisa negara. Jadi kadang kan mungkin teman-teman pernah mendengar ya, wah ini Bank Indonesia seneng kalau apa namanya nilai tukar rupiah kita jadi rendah gitu. Karena otomatis kan secara rupiahnya jadi asetnya jadi gede, lebih gede gitu ya. Padahal ya nggak seperti itu. Nanti juga akhirnya masuk lagi Bank Indonesia disangka tidak bisa mengendalikan nilai tukar gitu, seperti itu. Kemudian mengatur dan mengawasi pasar uang dan pasar valuta asing dan menetapkan kebijakan moneter lainnya, misalnya giro wajib minimum berapa cadangan yang harus ditetapkan Bank Indonesia untuk perbankan yang harus disimpan di Bank Indonesia. Nah, itu misalnya yang G ya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya. Nah, dalam rangka melaksanakan tersebut dapat melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi. Kemudian juga komunikasi kebijakan secara akuntabel dan transparan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi kebijakan dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin B dan C yang ada di sebelah kanan itu nanti kalau Bapak Ibu mau mencari jurnalnya atau penelitian terkait dengan BC itu, karena memang karena ini kemarin 101 ya, jadi saya enggak menyampaikan itu. Kebijakan bank sentral itu dampaknya itu adalah lagging. Jadi tidak serta-merta langsung mempengaruhi di saat yang sama. Jadi ada yang namanya jalur ekspektasi ya gitu ya. Jalur ekspektasi. Jadi kayak suku bunga yang disampaikan oleh Bank Indonesia, BI Reserve Repo Rate tadi, itu memberikan sinyal bagi semua stakeholder ekonomi ke depan itu seperti apa menurut pandangan Bank Indonesia. Karena kajian dari Bank Indonesia itu kan juga menjadi referensi untuk World Bank, IMF dan sebagainya, dan lembaga-lembaga global lainnya gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan kebijakan sekarang itu biasanya akan berdampak kalau paling cepatnya adalah 1 triwulan. Tapi ada yang bilang setengah tahun, ada yang sampai 2 tahun gitu ya. Pokoknya 3 sampai 6 bulan, ada yang 1 sampai 2 tahun. Sehingga untuk lebih bisa menyampaikan kebijakan tersebut butuh komunikasi kebijakan yang akuntabel dan transparan. Selain itu juga kalau penelitian sekarang itu menekankan pada bagaimana inflasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Ya kan ada seperti itu ya, namanya TPID ya. Nah, contohnya salah satunya adalah TPID. Karena bobot inflasi sendiri itu lebih dari 70% dari komponen di luar moneter. Artinya ada yang namanya inflasi inti, ada yang namanya inflasi volatile food, ada yang namanya administered price gitu. Nah, core inflation ini memang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga atau kebijakan moneter. Sementara volatile food itu dipengaruhi kebijakan sektoral, administrasi pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Misalnya kalau di Solo pakai PAM nggak ya? Nah, kenaikan tarif PAM. Nah, itu kan kebijakan dari pemerintah daerah ya. Tapi once tarif dari PDAM itu meningkat, otomatis inflasinya juga meningkat. Nah, hal seperti itu yang memang butuh komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder. Nah, ini dalam mengelola suku bunga Bank Indonesia, BI 7-day Reserve Repo Rate menetapkan suku bunga dan suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini apa? Karena
ada paling enggak 6 transmisi ya. 6 transmisi bagaimana suku bunga kebijakan dari Bank Indonesia itu mempengaruhi kepada sektor real. Nah, salah satunya adalah channelnya melalui perbankan. Nah, perbankan ini kenapa bisa mempengaruhi dipengaruhi oleh kita? Karena itu tadi ada suku bunga yang akan mempengaruhi seberapa banyak mereka menyimpan uang untuk ini ditaruh di Bank Indonesia, seberapa banyak untuk disalurkan ke kredit. Nah, seperti itu. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Sehingga salah satu transmisinya adalah melalui perbankan atau suku bunga perbankan. Kemudian juga dengan suku bunga Bank Indonesia itu mereka akan nanti melihat nih dari suku bunga ini kecenderungannya ekonomi ke depan seperti apa. Suku bunga kredit kita akan seberapa besar, suku bunga tabungan kita atau DPK kita akan seberapa besar. Nah, itu transmisinya seperti itu. Sementara untuk yang terkait dengan ekspor impor ini melalui lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Nah, perlu dipahami ya kalau nilai tukar yang sekarang itu lebih kepada floating ya. Jadi tidak ditetapkan secara fix oleh pemerintah atau Bank Indonesia, tapi berdasarkan nilai pasar, tapi Bank Indonesia menjaga dalam batas-batas tertentu. Jadi ada batas atas, batas bawahnya. Nah, itu nilai tukar floating seperti itu sekarang. Nah, ini ada pasar uang dan juga ada operasi moneter. Nah, operasi moneter ini juga salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia. Ini mirip, devisa. Ini cadangan devisa. Dan prinsipnya adalah cadangan devisa yang mencerminkan confidence atau kepercayaan kepada pasar. Pernah suatu ketika dipermasalahkan oleh ekonom, wah cadangan Bank Indonesia, cadangan devisa kita turun. Kemudian cadangan devisa itu hanya cukup untuk impor berapa bulan. Nah, prinsip-prinsip pengolahan cadangan devisa itulah yang dijaga oleh BI supaya kecukupan cadangan devisa dan limitnya dalam besarannya itu tetap dijaga gitu. Artinya yang sehat itu adalah misalnya untuk impor 3 bulan, nah itu cukup cadangan devisa. Nah, dalam pengolahan cadangan devisa itu ada yang namanya kita Departemen Pengelolaan Devisa. Jadi dia juga sebagai mencari peluang di pasar uang, pasar sekunder seperti itu deh. Tapi prinsipnya adalah liquidity, security, dan profitability. Artinya apabila saya menanamkan di mana seperti itu nanti mudah dicairkan enggak? Gitu. Kemudian keamanannya aman enggak? Kemudian keuntungannya gitu, apa gitu. Tapi overall dalam 3 prinsip itu yang lebih diutamakan adalah dalam security-nya harus lebih secure. Nah, ini mungkin kalau Solo ya, Solo banyak turis juga ya, karena saya kurang tahu kalau Adi Sumarmo itu ada penerbangan langsung internasional atau enggak ya, atau lewat Jogja ya. Tapi kalau ada, misalnya Pak. di Bali, ada ya penerbangan internasional langsung ya. Ada, Pak. Tapi lebih untuk haji ya. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur ada ya setahu saya. Dari Solo Oke, Kuala kalau ada Lumpur. berarti ada juga ada banyak juga ya valuta asing ya, pedagang valuta asing. Nah, salah satunya adalah diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi pedagang valuta asing itu juga kita
bina dan kita awasi supaya kadang kan kalau di Bali itu karena saking banyaknya kadang dia ini apa namanya menipu tuh pasar falas. Nah ini masuk ke pengantar untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan untuk sistem pembayaran dan makroprudensial. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini selain pro stability, kita juga pro growth. Artinya selain stabilitas tapi juga bagaimana mendorong pertumbuhan. Tidak hanya melulu terkait dengan stabilitas, jadi juga pertumbuhan. Jadi stabilitas dan pertumbuhan ini adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana cara bauran kebijakan Bank Indonesia untuk stabilitas dengan menggunakan kebijakan moneter. Sementara untuk yang lebih mendorong untuk pertumbuhan menggunakan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar orang, dan inklusi keuangan seperti UMKM dan XR. Seperti itu ya. Ini saya sebelum masuk ke sistem pembayaran mungkin saya kembali ini ya bertanya pada teman-teman bisa mengaktifkan annotate-nya ya, annotation-nya ya. Balik lagi gimana? Bisa mengaktifkan annotation-nya. Nah, di situ kan ada teks ya, yang teks. Nah, sekarang dari teman-teman yang hadir siang ini, apa alat pembayaran digital yang pernah digunakan? Ya, katakanlah dalam sebulan inilah ya. Apakah katakanlah kris atau apa? Debit, gesek, atau mungkin alat pembayaran digital apa yang pernah digunakan dalam sebulan ini? Bisa annotation-nya dihidupkan terus yang teks ya, diketik di situ. Kris, terus apa lagi? Oh, ada yang menggunakan Dana. Oke. GoPay. Gak ada yang pakai Flip ya. Saya kok malah menyebut anu sih, merek ya. Biasanya anak-anak milenial paham nih kayak gini-gini. Oke. Ya, oke. Ya, berarti rata-rata udah menggunakan ini ya alat pembayaran digital ya. Terutama ini kebanyakan kris. Terus ada juga yang OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, terus apa nih? Link aja. Oke. Ini kalau anak udah anu ya, udah sah menjadi anak milenial. Udah sah menjadi anak milenial. Oke, saya hapus ya. Oke, berarti rata-rata pakai kris ya. Ini saya masuk ke sistem pembayaran. Nah, untuk sistem pembayaran, Bank Indonesia dalam hal ini mungkin bisa digarisbawahi ya. Ada 3 fungsi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama adalah regulator, fasilitator, dan katalisator. Seperti itu. Ada yang tahu apa fungsi apa
sistem pembayaran yang nggak ada di Bank Indonesia? Bisa ini di kolom chat. Ini kan regulator, fasilitator, dan katalisator. Yang pas sekarang nggak ada di Bank Indonesia apa? Fungsi sebagai apa? Pengawasan ada. Sebagai apa yang nggak ada? Kan yang poin 2 sebagai lembaga pengawas. Jadi yang nggak ada itu adalah sebagai operator. Nah, operator itu apa ya? Operator adalah yang tadi kayak GoPay, OVO, terus ya perbankan itu operator. Bank melayani apa? Melayani kredit, melayani ini itu adalah operator. Sementara Bank Indonesia itu hanya sebagai apa namanya tempat katalisator aja. Jadi supaya sistem pembayaran itu cemumuah ya, apa namanya dia berlangsung cepat, kemudian juga real time. Itu fungsi yang nggak ada di Bank Indonesia. Sebagai kalau operator nanti Bank Indonesia mencari untung, mencari profit itu. Jadi Bank Indonesia itu hanya sebagai regulator yang mengatur sistem pembayarannya, kemudian sebagai fasilitator. Fasilitator itu kalau misalnya ada lembaga pembayaran yang akan masuk ke masyarakat gitu, itu biasanya kita masukkan dalam sandbox dulu. Masukkan dalam sandbox, diuji coba, ketika dia udah oke, semuanya oke, sistemnya lancar, tidak ada ini, baru dikasih izinnya. Kemudian juga katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Nah, sebagai katalisator ini ada visi sistem pembayaran Bank Indonesia 2025. Jadi visinya adalah mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Bahkan sekarang sudah merambah kris itu bisa dipakai di mana kalau nggak salah di Thailand ya. Nah, di Thailand ya. Kemarin saya lihat TikToknya itu orang udah bisa belanja. Di Singapura juga udah ya menggunakan kris. Nah, ini adalah sebagai katalisator bahwa Bank Indonesia mendukung integrasi, mendukung digitalisasi perbankan, interlink antara fintech dengan perbankan, kemudian keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Salah satu yang mendukung integrasi regional, kan dulu pernah ada isu bahwa ASEAN itu akan dijadikan satu ya, jadikan satu regional. Selain faktor bahasa, itu juga adalah sistem pembayarannya atau lebih luas lagi mata uangnya. Nah itu Bank Indonesia mendukung atau menjamin kepentingan ekonomi nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan dan bla bla bla. Nah, salah satu upaya Bank Indonesia itu kalau dulu pernah dengar nggak teman-teman ada backpacker yang datang ke Bali, kemudian sebenarnya itu tidak memberikan dampak ekonomi yang besar kepada Bali. Karena apa? Karena ternyata pembayarannya itu menggunakan ya langsung masuk ke Cina gitu ya. Kalau nggak salah apa sih Alibaba atau apa ya, seperti itu. Jadi ternyata turis Cina itu kalau datang kan rombongan. Satu kamar yang harusnya buat berdua bisa jadi buat 10 orang. Kemudian mereka nanti sama tour guide yang dari sana juga diarahkan ke masuk ke toko. Membeli toko itu ada barang-barang rumah tangga lah, bisa kasur, bisa apa. Tapi nggak ada barangnya, cuman brosur aja. Barangnya ternyata ada di Cina juga. Sudah barangnya di Cina, alat pembayarannya di Cina, ya nggak dapat apa-apa jadinya. Nah itu salah satu yang dijaga oleh kita supaya transaksi keuangan itu juga
membawa efek kepada ekonomi Indonesia. Ini alat pembayaran yang konvensional lah ya, yaitu walaupun konvensional tapi pasti tidak bisa dihapuskan dari Indonesia, atau semua negara pasti walaupun eranya digital tidak bisa menghilangkan uang tunai sebagai alat pembayaran. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya simbol kedaulatan negara. Mata uang itu adalah simbol kedaulatan negara. Nah, kalau teman-teman udah pada nyari uang ini ya buat Idul Fitri ya. Nah, itu kan masing-masing uang itu kan ada pengamannya ya, ada pengamannya. Mau uang yang 1.000 sampai 100.000 ada pengamannya. Nah, semakin besar nilai uangnya, itu nilai pengamannya itu lebih tidak mudah ditiru. Nah, seperti itu, lebih mudah, tidak mudah ditiru, tidak mudah ditiru, tidak mudah dipalsukan. Jadi bisa jadi uang itu di-print, tapi nanti kalau di terawang nggak ada tanda airnya. Kemudian kalau diraba tidak ada cetak intaglionya. Kemudian kalau dilihat, saya pernah dapat uang palsu itu 20 ribuan. Tanda yang di sini di pita ini, yang di sini nih, ini ternyata ditipek. Ya, jadi nanti ibu-ibu lihat ya. Terutama kalau lihat 5 uang yang lusuh yang sudah uang yang lusuh harusnya udah dimusnahkan itu Bapak, teman-teman semua dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang habis dari pasar, kalau digini-ginikan itu udah nggak bunyi. Nah, itu sebenarnya sudah harus dimusnahkan, ya, sudah harus dimusnahkan. Jadi dimusnahkannya itu jangan dimusnahkan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Jangan terus, wah ini udah nggak laku nih, cuman 1.000, cuman koin 1.000. Aku buang aja lah, wis ra laku, wis ra payu. Iki ada 500-an, ono 20 kilo, ono 50 kilo, tahun kilo ya. Itu itu jangan dimusnahkan sendiri ya. Ada yang dulu apa namanya dibuat cincin ya. Ngalami nggak? Ibu-ibu itu dulu ngalami ya. Uang 100 perak itu katanya kandungan emasnya ada. Itu dibuat cincin. Karena apa? Setiap rupiah yang sudah diedarkan oleh Bank Indonesia itu sebenarnya adalah utang Bank Indonesia kepada negara, kepada masyarakat. Harus dikembalikan lagi. Jadi kalau tidak balik ke Bank Indonesia ya akhirnya Bank Indonesia nyetak uang lagi tanpa ada modalnya jadi berkurang gitu ya. Karena sebenarnya setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu adalah utang gitu. Nah, sekarang kan ini tanda tangannya kan ada 2 ya. Kalau dulu kan tanda tangannya lihat nggak? Nyadari nggak kalau sekarang ini ya. Di uang ini yang tanda tangan siapa? Menyadari nggak? Bedanya sama yang dulu, tanda tangannya beda nggak? Beda, Pak. Bedanya apa Mbak Rizka? Kalau kalau yang sekarang sama Menteri Keuangan dan Gubernur Iya, Bank Indonesia. iya. Itu pertanyaan menarik itu. Jadi kalau misalnya apa namanya ditandatangani oleh Kementerian Keuangan, artinya utang ini ditanggung oleh BI dan Kementerian Keuangan atau gimana gitu. Itu salah satu diskusi juga waktu itu. Tapi menjawabnya karena memang apa namanya Menteri Keuangan boleh tanda tangan di situ karena once Bank Indonesia kekurangan modal gitu, itu akan ditanggung oleh pemerintah. Itu ada klausul itu ya oke. Jadinya ini ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Ya, ini ya programnya sekarang Cinta Bangga Paham Rupiah. Kalau anak-anak Gen B tahu nih, karena sering dilibatkan. Nah, ini saya masuk ke kebijakan yang terakhir, yaitu kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan moneter tadi cenderung untuk pro stability, sementara kebijakan sistem pembayaran dan makroprudensial ini pro growth, seperti itu ya. Namun ada Tinbergen Principle ya, di mana antara macroprudensial policy dan monetary policy ini saling melengkapi lah ya, kalau dibilang seperti itu. Jadi ketika high inflation atau kondisinya low inflation, di satu sisi ada low credit dan high credit growth. Itu apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan tentunya gitu ya. Nah, ketika high inflation sementara low credit growth, artinya kreditnya itu ya masih di bawah trennya lah ya, seperti itu. Policy rate atau kebijakan Bank Indonesia itu cenderung untuk ketat atau naik, sementara makroprudensialnya cenderung untuk loose atau lebih longgar lah ya. Sebaliknya, kalau high inflation, sementara credit growth-nya sudah tinggi, itu policy rate dan makroprudensial tools-nya sama-sama ketat. Nah, beda lagi kalau low inflation dan low credit growth, sama-sama semuanya longgar. Jadi suku bunga acuan yang BI 7D reverse repo rate tadi longgar itu berarti lebih turun ya, supaya uang yang beredar lebih banyak, bank lebih leluasa untuk memberikan kredit, dan makroprudensial tools-nya seperti LTV, seperti syariah itu dia kalau tuh lebih longgar berarti lebih ekspansi supaya orang LTV-nya jadi dilonggarkan, jadi lebih rendah mata uang mukanya. Beda lagi kalau low inflation, inflasinya udah sesuai dalam target nih, sementara kreditnya malah tinggi. Nah, ini sama-sama policy rate-nya di policy rate-nya diturunkan, makroprudensial tools-nya diperketat. Jadi sebenarnya dua-duanya kebijakan monetary policy maupun macroprudential policy ini menyasar agak beda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Inflasi maupun growth itu tetap berjalan dalam tren lainnya. Jadi kalau teman-teman bikin garis grafik gitu ya, kemudian dimunculin tren lainnya gitu ya. Kadang kan ada yang data itu dia agak di luar pakem lah ya, ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget gitu. Tapi ada tren lainnya. Nah, kebijakan moneter itu ketika once ada boom di ekonomi, itu bagaimana kebijakan moneter itu lebih mengerem. Sementara kalau ekonominya sedang turun, bagaimana kebijakan dan moneter itu membalikan lagi kepada tren lainnya. Jadi dinaikin lagi gitu. Supaya apa? Supaya kalau naik, kalau misalnya jatuh tidak terlalu sakit. Kalau misalnya turun banget, nanti begitu ada goncangan tidak langsung down gitu. Jadi tetap dalam koridor trennya lah ya. Nah, trennya seperti itu. Nah, bagaimana dalam menjaga transformasi digital sektor keuangan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin ini salah satu ini ya, masuk ke ekonomi digital gitu ya. Tapi barangkali Bapak Ibu sekalian lebih luas mendalami ini.
Jadi ini ada competitor creative destruction, ada di situ yang perlu diperhatikan operasional risk, resiko operasional, ada resiko finansial, tapi juga perlu dilihat bagaimana linkage-nya, kemudian bagaimana legal, ethical, dan regulatory issues. Misalnya strategic operational risk itu adalah apakah sistem yang dijalankan ini berjalan sesuai dengan harapan gitu. Apakah kalau misalnya Bapak Ibu ngirim uang gitu tepat waktu enggak? Apakah ada ini kesalahan? Kemudian juga dari sistem itu berjalan sebagaimana fungsinya. Kemudian juga resiko finansial, interconnected antar pelaku usaha. Ada juga di resiko finansial, ini resiko kredit, kemudian resiko pasar. Risiko pasar misalnya dalam jangka panjang lembaga keuangan itu sudah menginvestasikan ke tempat lain. Nah ini supaya dia bisa lebih ke security-nya, lebih ke keamanannya. Kemudian liquidity risk, itu mismanagement of fund. Biasanya ini nih liquidity risk waktu ada event-event tertentu. Nah itu yang membutuhkan pencairan uang yang banyak. Nah, itu perlu diantisipasi. Misalnya kayak apa? Kayak pembayaran THR ini juga perlu diantisipasi ya liquidity risk. Atau saat tahun baru Cina. Nah, itu pada ngasih angpau. Nah, itu juga liquidity risk-nya juga perlu di ini. Biasanya pembayaran BOS dulu ada bantuan langsung tunai itu juga kadang-kadang perlu menjadikan perbankan itu lebih aware kan. Berapa sih uang yang keluar dari perbankan yang perlu dipenuhi. Kemudian reputation risk, bad news biasanya good news for the news ya, for koran. Tapi kalau bad news itu bisa membuat reputasi risk dan once nanti perbankannya atau lembaga keuangannya gagal itu beresiko sistemik. Nah ini untuk legal, etikal itu data privasinya seperti apa, know your consumer. Jadi untuk data privasi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat BI terus BPS itu biasanya sama sekali tidak menyebutkan ini ya lembaganya. Misalnya Bapak Ibu nanti akan di dalam tadi yang saya sebutkan statistik ekonomi dan keuangan daerah, dan itu datanya di kabupaten kota ya. Misalnya nanti di dalam satu kabupaten kota itu hanya ada 2 bank, ya. Kemudian kadang kan perbankan itu minta ke Bank Indonesia, Pak, saya minta peringkat bank. Nah itu tidak akan kita kasih gitu. Atau misalnya ada yang kasus seperti itu biasanya digabungkan dengan kabupaten lain. Jadi atau mungkin dikeluarkan tapi karena dia 3 bank. Jadi kalau 3 bank itu kan harus minimal 3 bank, minimal 3 bank. Jadi itu dalam rangka menjaga data privasi. Padahal kan perbankan minta, kalau dia minta datanya dia udah tahu, terus minta data keseluruhannya dia, kalau cuma 2 bank kan jadi tahu kan, oh ternyata lawan saya kreditnya segini nih, likuiditasnya segini nih. Jadi itu membocorkan data lembaga lain. Nah itu yang kadang-kala kita juga harus tahu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu, bisa kita lanjut 10 menit ya, 10 menit bisa kita lanjut untuk tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rahmat Hadi. Karena waktu yang sangat terbatas, langsung saja saya buka untuk tanya jawab. Silakan bagi adik-adik dan juga Mas dan Mbak yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kalau bisa raise hand terus open video ya, supaya Pak Rahmat juga bisa melihat wajahnya gitu. Jadi bisa dua arah ya Pak ya. Oke. Oh ya, yang pertama silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya Mbak Roy. Terima kasih atas paparan materinya Pak Rahmat. Perkenalkan saya Rizka, saya alumni S1 Agribis UNS, baru saja lulus September kemarin. Saya izin bertanya Pak, tempo hari saya nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan Pak tentang Megatrend. Nah, beliau itu Mbak, tentang apa, Mbak? Megatrend Pak. Oh, Megatrend. Oke. Iya. Beliau itu waktu itu videonya diposting sebelum kegiatan G20 seperti itu. Terus beliau berkata bahwa Indonesia itu masih uh, ada permasalahan besar, yaitu kita terjebak di middle income trap. Nah, salah satu upayanya itu dengan mengikuti G20, harapannya likuiditas M2-nya itu naik, kemudian kita bisa terbebas dari itu. Nah, ingin saya tanyakan, langkah konkret Bank Indonesia saat ini tuh apa ya Pak untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap itu, Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak Rahmat, mau ditampung dulu atau kita ke penanya kedua terlebih dahulu? Langsung aja, Bu. Mungkin langsung Oh, 3 aja kalau mau. oh ya, silakan Mbak Erika. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktunya atas pertanyaan ini Pak Rahmat dan Bu Ernois. Saya Erika Letri Basari dari S1 Agribisnis semester 6. Izin bertanya Pak, sering saya temui di toko-toko itu saat membayar dengan kris, pembeli itu dibebankan PPN atas pembayaran kris tersebut Pak, jadi 0,3% dari pembayaran. Nah, dari Bank Indonesia sendiri apakah ada sanksi untuk penjual-penjual yang seharusnya kan itu tidak boleh ya Pak, karena harusnya itu dibebankan ke pedagangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ada biaya 0,3% atas penggunaan kris tersebut Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Erika. Satu penanya lagi. Silakan. Bre Syarestaji mau bertanya waktu kuliah? Oh ya, oke, silakan Dek. Mana tadi? Oh ya, izin bertanya, untuk sebelumnya yang saya ketahui itu kan data inflasi di Indonesia berada di angka yang cukup aman ya, di angka 2,7% kalau tidak salah. Nah, sedangkan harga-harga komoditas itu peningkatannya lebih dari angka itu. Jadi pertanyaan saya, angka inflasi itu sebenarnya representasi dari apa? Begitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Untuk termin pertama 3 dulu Mas Lutfi dan Mas Pratama Galih ditahan dulu ya, nanti termin yang kedua. Silakan Pak Rahmat. Oke, mungkin saya menganggapnya singkat ya. Mudah-mudahan dapat memenuhi ekspektasi dari teman-teman semua. Megatrend, kemudian G20. Tapi pertanyaannya kayaknya ke middle income trap ya. Nah, middle income trap itu kan kalau dari Bank Indonesia sih bagaimana supaya yang berada dalam batas miskin itu tidak jatuh ke miskin, terjerumus ke miskin gitu kan, ada yang mingklik-mingklik gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah di atas garis kemiskinan supaya lebih ini. Nah, kalau yang untuk pro kesejahteraan yang terutama yang mingklik itu kan bagaimana supaya kita sering memberikan advice kepada pemerintah pusat ya, pemerintah pusat atau mungkin beberapa pemerintah daerah juga memberikan gitu ya. Itu adalah melanjutkan jaring pengaman sosial kayak bansos kayak gitu kan. Juga waktu COVID juga Bank Indonesia salah satu pendanaan untuk COVID itu adalah bantuan dari istilahnya likuiditas Bank Indonesia gitu ya, tapi dalam bentuk utang gitu, utang pemerintah kepada Bank Indonesia seperti itu. Jadi Bank Indonesia membeli
di pasar sekunder, utang pemerintah untuk pembiayaan yang nggak laku, maksudnya yang harusnya dibeli oleh pasar, dibeli oleh Bank Indonesia, supaya pemerintah itu mempunyai likuiditas gitu. Nah, kemudian yang sudah tengah atau yang di tengah tapi mingklik-mingklik menjadi miskin gitu, atau harusnya ke atas, itu adalah meningkatkan inklusi keuangannya mereka gitu kan ya. Karena kan kita sudah tidak punya instrumen yang langsung kepada mereka gitu. Kita pro growth gitu, tapi tidak bisa langsung menyasar gitu ya, menyasar ke sektor tertentu. Kalau dulu kan ada namanya KLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia gitu ya, BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi ya salah satu yang bisa digunakan adalah dengan instrumen yang makroprudensial tadi ya, dapat menyasar ini langsung. Kemudian juga supaya yang kita dorong juga sekarang digitalisasi, Mbak. Supaya apa? Supaya produktivitasnya itu meningkat dengan modal yang katakanlah tidak meningkat terlalu banyak, bukan ekstensifikasi, lebih ke intensifikasi, tapi produktivitasnya banyak. Misalnya UMKM ya, kita juga concern terhadap UMKM. UMKM yang sudah supaya naik kelas gitu ya. Yang naik kelas supaya bagaimana dia ekspor. Ekspor itu kan nanti juga akan berpengaruh kepada stabilitas nilai tukar. Ya hal seperti itulah ya. Tapi secara overall kita untuk menangani middle income trap itu bagaimana tidak secara langsung tapi melalui jalur pemerintah. Oleh karena itu pentingnya adalah koordinasi dengan pemerintah. Even kemarin G20 itu kan walaupun ketuanya adalah Kementerian Keuangan, tapi Bank Indonesia adalah juga salah satu ketuanya. Jadi pendanaannya juga ada dari Bank Indonesia, kemarin kan di Bali itu, supaya dengan G20 itu sektor pariwisata Bali karena COVID yang terpuruk bisa lebih tinggi lagi. Nah, mungkin hal-hal seperti itu ya, seperti yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kita bisa terhindar dari middle income trap. Itu. Jadi intinya adalah P-nya tidak naik tinggi. Kalau dalam dalam hitung-hitungan GDP gitu, P-nya tidak naik tinggi, ya P-nya bisa naik, tapi Q-nya bisa lebih banyak lagi produksinya, bisa lebih beragam, diversifikasi seperti itu. Kemudian tadi yang kedua 0,3 ya. Ya Mbak, harusnya itu kalau sepengetahuan saya itu kompromi dari si merchant-nya itu sama perbankan. Harusnya perbankannya yang menegur si merchant-nya itu. Jadi 0,3 itu karena memang di awal-awal kan ini dibebankan pada siapa? Kalau merchant kan kasihan. Ya untuk awal-awal perbankan harusnya yang menanggung. Seperti itu. Harusnya perbankan yang menegur ke merchant-nya gitu, karena sudah di cover oleh perbankannya, karena dia kan pasti menggunakan kris dari bank tertentu kan. Seperti itu, pengetahuan saya seperti itu. Terus yang inflasi. Nah, Bre, kamu tahu kan inflasi itu bisa dihitung dari beberapa macam kan. Ada yang namanya CPI, Consumer Price Index ya. Ada yang namanya deflator. Ya, tahu ya? Ya. Di sini udah ada nih. Jadi kalau inflasi yang di Indonesia itu sekarang yang mungkin 2,7 itu adalah dihitung dari CPI. CPI itu apa? Representasi barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Ya, tapi bisa juga inflasi itu adalah GDP deflator. Kalau GDP deflator itu mencerminkan semua barang, mau yang dikonsumsi oleh konsumen, mau dikonsumsi oleh industri, itu masuk ke situ. Jadi sehingga yang jadi patokan Bank Indonesia itu adalah CPI aja, Consumer Price Index. Barangkali sekarang beras naik, tapi
ada, karena kan semua barang yang dikonsumsi, barangkali beras naik, tapi ada harga lain yang turun, sehingga inflasinya alhamdulillah masih tetap stabil. Karena kan semua barang yang dikonsumsi gitu. Misalnya beras naik, tapi kolor tetap gitu ya. Terus apa meneh? TV tetap, HP malah turun, laptop turun misalnya kayak gitu. Nah, kayak itu. Jadi mencerminkan tergantung kamu inflasinya apa. Inflasi yang sekarang itu mencerminkan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Kalau pakai GDP deflator, semua barang. Oke. Masih ada pertanyaan? Monggo. Mungkin Oh, satu apa dua aja ya. ya, tadi Pak, tadi sudah ada Pratama Galih dan Mas Lutfi Lukman. Pertanyaannya singkat saja ya, Dek ya, Dek Galih, Dek Tama sama Dek Lutfi. Silakan Permisi, Dek Tama dulu. permisi Pak, izin bertanya, si bank dan neobank ya Pak. Nah itu kan di bank digital itu menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada bank konvensional hingga 8% di neobank itu Pak. Nah saya ingin bertanya apakah itu sesuatu yang normal dan apakah bank digital itu sama amannya dengan bank konvensional? Terima kasih Pak. Oke, langsung saja Mas Lutfi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mungkin singkat saja ya, Pak. Saya mau tanya mengenai pinjol. Jadi, bagaimana sih pandangan BI terkait maraknya pinjaman online ilegal, yang mana kita tahu akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, sangat marak terjadi apa namanya pinjol ilegal, yang mana khususnya ini kan sangat memberatkan, apalagi dari segi bunga, dan juga itu menyasar kepada khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu dari BI kira-kira bagaimana, Pak? Oke, baik, Oke, terima kasih langsung Mas aja ya. Lutfi. Ya, silakan Kalau yang Pak. bank digital itu ya termasuk itu yang salah satu didorong oleh Bank Indonesia, yaitu branchless banking, tanpa ada Hmm, kantor ya. Maksudnya hmm, ya tetap harus ada ini ya. Mungkin ada satu yang dipegang, tapi dia branchless banking. Kalau dia nanti dilihat banknya apakah dia dalam pengawasan OJK, kemudian dalam pengawasan LPS gitu ya. Kalau dalam pengawasan OJK dan LPS, ya berarti dua lembaga tersebut sudah paham bahwa bank ini akuntabel gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang pinjol, Mas, memang kalau pinjol ini under OJK ya, tapi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan literasi keuangannya, pemahaman ininya apa namanya dari masyarakatnya, literasinya. Jadi ya tetap harus dipahami ininya apa namanya term and conditionnya juga, seperti itu sih. Kalau saya terus terang Mas, kalau yang untuk apa sekarang harus foto terus KTP seperti ini, itu saya masih hati-hati lah, karena kadang penawaran pun lewat WA sekarang kan. Udah nggak lewat SMS lagi, lewat WA, kok bisa tahu itu WA saya gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Terus lebih bahaya lagi sekarang yang ini Mas, selain dari pinjol, pernah tahu pick batching apa namanya, jadi penipuan. Jadi nanti teman-teman terutama yang genuine, ada yang pura-pura menawarkan investasi tapi lewat direct message kayak Instagram kayak gitu-gitu, pura-pura jadi ke orang Korea, jadi orang Jepang kayak gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Terus apalagi yang dikirim PDF lewat apa namanya WA, kemudian nggak dikenal nomornya, itu mending teman-teman semuanya langsung di delete aja. Kalau ada nomor tidak dikenal mengirimkan ini ada invitation atau ini ada dari perbankan nih, ada apalah, kemarin saya dikirim paling lambat jam 5 harus di ini, itu langsung di delete aja, nggak usah dibuka, langsung di delete aja. Saya nggak ngerti efeknya seperti apa, tapi saya mendengar baca artikelnya kok kayaknya bahaya. Jadi mending kalau kayak gitu langsung di delete. Nah, nggak usah dibuka. Ya gitu ya. Mungkin nanti ada kesempatan lain ya, silakan aja materinya apa. Kalau saya
sempat, atau mungkin nanti bisa menghubungi BI Solo gitu. Tapi overall saya sudah izin ke BI Solo untuk mengisi acara sore hari ini. Oke, kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Rahmat Hadi Nugroho atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Jadi siang hari ini tidak hanya mahasiswa yang belajar, termasuk kami dosen ekonomi makro dan ekonomi digital ini juga banyak mendapatkan wawasan baru dan juga ilmu baru dari Pak Rahmat. Oke, karena waktunya sudah ini ya overtime, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmat Hadi Nugroho. Mudah-mudahan tidak kapok ya Pak. Nanti kalau lain waktu kami minta lagi untuk sharing ilmunya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Bu. Terima kasih Bu Umi, Bu Minar, Bu Susi. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima Jangan kasih lupa Pak Rahmat, Bu Riris. kami Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya NG.